Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nurbaiti, kelas PLT2 Prodi Agroteknologi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum entomologi, yaitu tentang persamaan dan perbedaan antara belalang dan laba-laba. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dari belalang. Belalang merupakan hewan yang cukup mudah ditemui di dataran manapun, terutama wilayah yang masih terdapat lahan hijau. Belalang merupakan jenis serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hewan ini mampu melompat hingga 20 kali panjang tubuhnya. A. Karakteristik fisik belalang. 1. Belalang biasanya berwarna coklat, hitam, dan hijau. Mereka memiliki kaki belakang yang besar dan bisa disebut dengan jumping leg, yang membantu mereka melompat jarak jauh dari rumput ke rumput. Sementara kaki tengah dan kaki depan digunakan untuk berjalan dan menggenggam pohon, daun, dan lain-lain. Serangga ini memiliki antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya dan juga memiliki ovipositor pendek. Suara yang ditimbulkan beberapa spesies belalang biasanya dihasilkan dengan menggosokkan femur belakangnya terhadap sayap depan atau abdomen, disebut dengan stridulasi, atau karena kepakan sayapnya sewaktu terbang. 2. Alat-alat tambahan lain pada kepala atau caput. Bentuk umum kepala serangga berupa struktur seperti kotak. Pada kepala terdapat alat mulut, antena, mata majemuk, dan mata tunggal. Permukaan belalang kepala serangga sebagai besar berupa lubang atau foramen magnum atau foramen occipital. Melalui lubang ini berjalan urat daging dan kadang-kadang saluran darah dorsal, menyatakan bahwa kepala serangga terdiri dari 3-7 ruas, yang memiliki fungsi sebagai alat untuk mengumpulkan makanan, penerima rangsangan, dan memproses informasi di otak. Kepala serangga keras karena mengalami sklerotisasi. B. Mulut bertipe penggigit dan pengunyah yang memiliki bagian-bagian laberum, sepasang mandibula, sepasang maksila dengan masing-masing terdapat palpus maksilarisnya dan labium dengan palpus labialisnya. C. Metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola dengan perkembangan melalui 3 stadia, yaitu telur, nifa, dewasa atau imago. Tidak memiliki fase pupa dan larva. Telur menetas langsung menjadi. D. Pada umumnya, belalang merupakan serangga pemakan tumbuh-tumbuhan. Beberapa serangga ada yang bersifat predator atau pemangsa, dan ada juga yang omnivora. E. Memiliki bentuk tubuh panjang dan tungkai femur membesar yang beradaptasi untuk melompat. Antena berbentuk benang. F. Hidup pada berbagai habitat, diantaranya pada konopi atau tajuk pohon, belukar, dan lahan pertanian. 2. Keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan oleh belalang. Kelebihan: 1. Menjadi bahan konsumtif bagi manusia dan makanan bagi ayam. 2. Sumber protein atau melebihi protein pada udang, mineral, vitamin, asam lemak esensial bagi manusia. Yang ketiga, mengandung struktur sensorik pada antenanya yang merespon sesuatu. Yang keempat, mampu mengepakkan sayapnya selama 16 jam sehari. Yang kelima, rendah kolesterol dan lemak jika dikonsumsi. Kekurangannya sebagai hama yang merusak ladang, sawah, perkebunan, dan lainnya, dan sudah terjadi sejak zaman dahulu. Merugikan petani warga karena persediaan pangan mereka habis oleh belalang. 3. Morfologi belalang. Belalang adalah salah satu jenis hewan herbivora yang termasuk dalam ordo Orthoptera dengan famili Acrididae. Hewan ini memiliki 2 antena bagian kepala yang jauh lebih pendek dari bentuk tubuh. Belalang ini juga memiliki femur atau kaki belakang
belakang yang panjang dan kuat sehingga dapat melompat dengan baik, dan bahkan juga memiliki kebiasaan-kebiasaan mengeluarkan suara pada malam hari. Tubuh belalang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala, dada, dan perut. Belalang juga memiliki 6 kaki bersendi, 2 padang sayap, dan 2 antena. Kaki belakang yang panjang digunakan untuk melompat, sedangkan kaki depan yang pendek digunakan untuk berjalan. Meskipun tidak memiliki telinga, belalang dapat mendengar. Alat pendengaran pada belalang disebut dengan tympanum dan terdapat pada abdomen dekat sayap. Tympanum terbentuk menyerupai disk bulat yang terdiri dari beberapa prosesor dan saraf yang digunakan untuk memuat getaran di udara. Secara fungsional, mirip dengan gendang telinga manusia. Belalang bernapas dengan trachea. 1. Kepala atau caput. Kepala pada serangga terdiri dari 1 rentaten ruas-ruas memater tubuh. Kepala serangga berfungsi untuk mengumpulkan makanan, manipulasi, penerima sensoris, dan perpaduan saraf. Pada kepala serangga terdapat alat mulut, antena, mata majemuk, dan mata tunggal. A. Antena. Serangga ini mempunyai sepasang antena pada kepala berbentuk tampak seperti benang yang memanjang. Antena pada serangga bervariasi bentuknya dengan fungsi sebagai alat sensoris. Fungsi antena pada serangga merupakan alat berasa dan bertindak sebagai organ-organ pengecap, organ pembau, serta organ untuk mendengar. 3. Menurut serangga dewasa memiliki 2 tipe mata, yaitu mata tunggal dan mata majemuk. Mata tunggal dinamakan oculus. Mata tunggal dapat dijumpai pada larva, nimfa, maupun pada serangga dewasa. Mata majemuk sepasang dijumpai pada serangga dewasa dengan letak masing-masing pada sisi kepala, posisinya sedikit menonjol keluar, sehingga mata majemuk ini mampu menampung semua pandangan dari berbagai arah. Mata majemuk terdiri atas ribuan hematidia. 4. Alat mulut. Bagian alat mulut serangga tersusun atas laberum, sepasang mandibula, sepasang maksila, labeum, dan hipofaring. Pada dasarnya, bentuk mulut pada serangga dapat digolongkan menjadi menggigit, mengunyah seperti pada ordo Otoptera, Coleoptera, Isoptera, dan pada larva serangga. Menusuk menghisap seperti pada ordo Hemiptera dan Hemiptera. Menghisap seperti ordo Diptera, menjilat menghisap seperti pada ordo Diptera. B. Dada atau toraks. Dada atau toraks terdiri atas 3 ruas, dari depan ke belakang, yaitu protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Masing-masing ruas toraks tersusun dari 4 sklerit. Sklerit pada bagian dorsal disebut notum, sklerit pada bagian lateral disebut leuron, dan sklerit pada bagian ventral disebut sternum. Bagian tambahan pada dada atau toraks. Sayap. Sayap-sayap serangga adalah pertumbuhan yang keluar dari dinding tubuh yang terletak pada dorsal lateral antara notum dan pleura. Mereka timbul sebagai pertumbuhan keluar seperti kantung, tetapi bila berkembang dengan sempurna, maka akan berbentuk gepeng seperti sayap dan diperkuat oleh suatu deretan rangka-rangka sayap. Pada serangga, sayap berkembang sempurna dan fungsinya dengan baik hanya ada dalam stadium dewasa. Kaki. Serangga mempunyai 3 pasang kaki. Masing-masing pasangan terdapat pada protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Bentuk atau tipe kaki serangga bermacam-macam, tergantung jenis dan kegunaannya. C. Perut atau abdomen.
Abdomen serangga berjumlah 11 ruas, tetapi ruas ke-11 biasanya banyak tereduksi dan yang terlihat hanya berupa empelan. Dengan demikian, jumlah ruas abdomen tidak lebih dari 10 ruas. Masing-masing ruas abdomen secara umum berisi 2 sklerit. Sklerit dorsal disebut target dan sklerit ventral yang lebih kecil disebut sternit. Bagian pleuron berupa membran dan kadang-kadang berisi daerah sklerotisasi. Masing-masing ruas berisi 1 pasang spirakel pada bagian lateral. 4. Struktur dan fungsi bagian dari sistem pencernaan makanan belalang. Yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga tembok dalam sistem pencernaan serangga, yang keempat empadel atau lambung pengunya, yang kelima usus, yang keenam anus. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang laba-laba. Laba-laba adalah sejenis hewan berbuku-buku dengan 2 segmen tubuh, 4 pasang kaki, tak bersayap, dan tak memiliki mulut pengunyah. A. Karakteristik fisik laba-laba. Yang pertama, membuat jaringan. 2. Mulut berbentuk seperti alat penghisap. Yang ketiga, indera peraba pada kaki. Yang keempat, memiliki bisa. Yang kelima, banyak memiliki 2 segmen tubuh. Yang keenam, habitatnya. Yang ketujuh, metamorfosis laba. B. Morfologi laba-laba. Tak seperti serangga yang memiliki 3 anggota tubuh, laba-laba hanya memiliki 2. Segmen anggota depan dinamakan prosoma, yang sebetulnya merupakan gabungan dari kepala dan dada. Sedangkan segmen anggota belakang dinamakan abdomen atau perut. Sela prosoma dan abdomen mempunyai penghubung tipis yang dinamai pedikal. Pada prosoma melekat 4 pasang kaki dan 1-4 pasang mata. C. Morfologi bagian kepala, dada, dan perut. Pada kelompok arachnoide, tubuhnya memiliki kepala atau bersatu dengan dada disebut kepala dada dan perut. Pada kepala terdapat sepasang kelisera, bentuknya meruncing dan ujungnya berlubang sebagai alat. Sepasang sampai berisi sebagai alat capit berbentuk seperti gunting, dan 4 pasang kaki tidak mempunyai antena. Bernapas dengan paru-paru buku, trakea atau kedua-duanya. Pencernaan laba-laba. Laba-laba merupakan sistem pencernaan yang serupa dengan dilengkapi alat pencernaan langsung dengan terdiri dari mulut, kerongkongan, usus, dan anus. Mulut berfungsi sebagai alat penghisap untuk menyedotkan cairan tubuh mangsanya. Kerongkongan berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pencernaan makanan. Usus berfungsi sebagai tempat penyerapan makanan atau minuman yang masuk ke dalam perut laba-laba. Anus berfungsi sebagai ujung saluran yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran fakes. Persamaan dan perbedaan belalang dan laba-laba. Persamaannya yang pertama, sama-sama memiliki bermulut penggigit. Yang kedua, sama-sama berkaki banyak atau berbuku-buku. Yang ketiga, sama-sama kepala dan dadanya jadi satu. Perbedaannya, yang pertama, laba-laba punya 8 kaki, sedangkan serangga hanya punya 6 kaki. Yang kedua, serangga terdiri atas 3 bagian tubuh, kepala, dada, dan toreks. Sedangkan laba-laba hanya terdiri atas 2 bagian, gabungan kepala dan dada yang disebut kepalotoreks serta perut. 3. Laba-laba memiliki mata sederhana, sementara serangga memiliki mata majemuk. Yang keempat, laba-laba mampu membuat jaringan sutra, sedangkan serangga tidak bisa.
Yang kelima, laba-laba tidak bisa terbang, serangga karena memiliki sayap bisa terbang. Yang keenam, menurut ahli biologi, mereka berasal dari famili yang berbeda. Laba-laba merupakan spesies dari famili Acrinid dan serangga berasal dari famili insek. Ya, begitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.